Waktu menunjukkan pukul 6 pagi waktu Indonesia Barat dari ibu kota Jakarta. Dan sebentar lagi saya akan berangkat menuju ibu kota negara yang baru yang disebutkan sebagai Nusantara. Seperti apa akses yang bisa saya tuju dan juga berapa lama waktu tempuh yang akan digunakan untuk menuju ibu kota yang baru. Sebentar lagi saya akan berangkat menggunakan pesawat, tapi jangan lupa terapkan protokol kesehatan dengan ketat. Dari Bandara Sultan Haji Muhammad Sulaiman Sepinggan, Balikpapan, Kalimantan Timur, kami melanjutkan perjalanan lewat jalur darat. Perjalanan ke IKN kami sisir dari Jalan Soekarno-Hatta Balikpapan yang mengarahkan kami ke Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Pasir Utara, yang merupakan kecamatan terdekat dengan IKN. Curamnya kontur jalan berbukit dan banyaknya kendaraan berat yang hilir mudik mengakses jalan menyebabkan kami harus berhati-hati dengan batas kecepatan maksimal 60 km per jam saja, meskipun jalan sudah teraspal dengan baik. Tak jauh dari kantor Camat Sepaku, kami sampai di palang pintu pertama yang menjadi akses masuk dari PT ICI Hutani Manunggal, salah satu pemilik konsesi lahan tempat di mana wilayah IKN akan dibangun. Kami pun harus meminta izin terlebih dahulu kepada security yang berjaga untuk bisa masuk. Setelah berjalan sekitar 2,5 jam dari kota Balikpapan, saya sampai di pintu pertama menuju lokasi pembangunan ibu kota negara Nusantara. Jadi tadi saya masih melihat bagaimana ada kendaraan berat hilir mudik keluar masuk dari wilayah ini. Namun saya masih belum mengetahui apakah kendaraan berat tersebut membawa logistik dari luar untuk melakukan pembangunan di ibu kota negara atau aktivitas dari perusahaan ICI Hutani Manunggal. Untuk memastikannya, ayo kita lihat ke dalam bersama-sama. Setelah diperbolehkan masuk, kami melintasi jalanan bebatuan dengan pemandangan hutan industri yang dipenuhi dengan pohon akasia mangium dan eukaliptus. Hanya ada beberapa plang penunjuk jalan bertuliskan menara IKN yang ada di lokasi ini. Kami bergegas mencari titik 0 km yang telah dipasangkan oleh Bappenas sebagai simbol keseriusan pemerintah dalam pembangunan sejak tahun 2021 lalu. Jaraknya pun tak jauh dari palang pintu masuk, hanya berkisar 1 km. Dan inilah tugu pertama yang dipasang di tempat ini yang menjadi pintu masuk atau titik 0 km bagi masyarakat yang ingin datang di ibu kota Nusantara yang baru. Terlihat bagaimana hamparan luas tanah industri sebesar 256.000 hektar yang nantinya akan dibangun ibu kota Nusantara yang baru. Pemerintah melalui Bappenas dan Kementerian PUPR telah mencanangkan 3 tahap pembangunan IKN dengan target selesai pada 2045. Tahap pertama sendiri dibagi menjadi 2 tahap, yakni 1A yang selesai pada 2024 dan tahap 1B yang direncanakan selesai pada 2028. Lahan dalam tahap 1A diklaim telah siap untuk dibangun karena telah selesai dilakukan pembebasan lahan dan rencananya akan diisi 6 titik utama yang disebut sebagai kawasan inti pusat pemerintahan yang meliputi Istana Kepresidenan, Sumbu Tripaja dengan gedung MPR, DPR dan lembaga yudikatifnya, perumahan, kantor kementerian, sumbu kebangsaan yang akan diisi ruang terbuka hijau seperti taman, hingga infrastruktur jalan. Menteri PPN dan Kepala Bappenas Suharso Monoarfa optimis 2 tahun masa pembangunan akan selesai pada tahap pertama. Nah, kita ingin bertanya bagaimana, kalau kita tahu kan kemarin di parlemen ketika rapat paripurna Pak Suharso bilang membangun ini tidak seperti menggosok lampu Aladin. Nah, lampu Aladin begitu. Nah, kita lihat sendiri tadi Pak di IKN masih begitu banyak lahan begitu ya. Nah, ini tahap 1 sampai 2024 apa yang diprioritaskan begitu Pak? Prioritaskan pertama pembangunan di kawasan inti yang sekitar 6.700. Dan polanya tentu juga tetap bertahap ya. Dan yang akan kita bangun pertama adalah memastikan infrastruktur dasar, kemudian public utility ya, yaitu air, listrik dan sebagainya ketersediaannya, kemudian istana dan juga kemudian gedung MPR, DPR dan kemudian yudisial, Mahkamah Agung dan sebagainya. Yang kita sebut dengan tripraja itu, jadi eksekutif, legislatif dan yudikatif. Oke. Nah, kalau kita lihat hari ini begitu Pak, ini kan artinya masih ada 2 tahun. Cukup optimiskah untuk kemudian Optimis kita sekarang sedang menyelesaikan jalan jalan logistik. Tadi saya sudah lihat juga jalan logistik, saya kira kecepatannya luar biasa, jadi mudah-mudahan bisa selesai.
Kementerian PUPR sebagai pelaksana pembangunan infrastruktur IKN membagi pembangunan tahap pertama menjadi 4 bidang. Yang pertama bidang sumber daya air, bidang jalan, bidang pemukiman, dan bidang perumahan dengan total kebutuhan anggaran sebesar 64 triliun rupiah. Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono menyebutkan hingga saat ini pekerjaan belum bisa dilakukan karena masih menunggu peraturan presiden. Belum, saya tinggal nunggu perintah presiden. Oke. Kalau perencanaan istana kan sudah jalan, sudah kita tentukan trase-trasenya, tapi tinggal menunggu perintah presiden. Dan waktu itu menunggu undang-undang. Undang-undang sudah ada, sekarang lagi dilihat anggarannya. Infrastruktur jalan penyangga menuju ibu kota negara baru saat ini masih terus dibenahi pemerintah pusat dan daerah. Pembenahan ini merupakan bagian dari persiapan pembangunan kawasan inti pemerintahan pusat yang akan digunakan untuk mempermudah distribusi logistik pembangunan IKN. Salah satunya pembangunan jalan lingkar Sepaku yang dibagi menjadi 3 segmen dengan total keseluruhan jalan sepanjang 4.775 km. Sesuai dengan pernyataan Menteri PPN dan Kepala Bappenas Suharso Mono Arfa yang menyatakan bahwa infrastruktur akan menjadi fokus utama pemerintah dalam pembangunan tahap pertama menuju pemindahan ibu kota tahun 2024 yang akan datang. Dan tempat saya berdiri ini tengah berlangsung pembangunan jalan yang dinamakan Lingkar Sepaku segmen 3 yang rencananya akan dibangun sepanjang 2.175 km. Dalam papan ini tertera bagaimana pembangunan jalan ini akan memakan anggaran APBN sebesar 44,8 miliar rupiah dengan jangka waktu pelaksanaan sepanjang 150 hari kalender. Namun pertanyaannya di sini, optimiskah Anda bahwa ibu kota akan berpindah dari DKI Jakarta menuju Kalimantan Timur dalam masa 2 tahun pembangunan saja? Tentu itu masih sebatas harapan. Namun satu hal yang pasti bahwa proyek ini terlaksana atas pajak yang Anda bayar. Ausirion Dholu, Probokus Hartoyo, Nusantara.